Sore itu langit Jakarta mulai berubah jingga. Di sudut pasar tradisional Tanah Abang seorang boka bernama Budi Santoso berjalan perlahan sambil menenteng karung plastik kecil berisi botol bekas. Usianya baru 12 tahun, tubuhnya kurus, sandal jepitnya sudah tipis berlubang. Sejak pagi ia berkeliling mengumpulkan barang rongsokan dengan harapan bisa menukar beberapa ribu rupiah untuk membeli beras. Perutnya kerongkongan tetapi ia terbiasa menahan lapar. Ketika melewati area sawah kecil dekat jalan layang langka, Budi mendadak terhenti. Dari kejauhan di bawah rumpun bambu ia melihat sosok tergeletak tak bergerak. Jantungnya berdetak kencang. Dalam pikirannya muncul berbagai dugaan, apakah itu orang mabuk mayat atau hanya bayangan khayalan, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia menelan ludah berdiri kaku beberapa detik lalu pelan-pelan mendekat. Semakin dekat Budi menyadari sosok itu adalah seorang perempuan parubaya berusia sekitar 35 tahun. Pakaiannya setelan formal warna krem kotor penuh lumpur. Rambutnya akak-akakan, wajahnya pucat dan yang paling mengejutkan ada luka berdarah di pelipisnya. Budi terperanjat. Seumur hidup ia belum pernah melihat orang terluka separah ini. Dengan tangan kecil yang gemetar ia berjongkok dan menyentuh bahu perempuan itu. "Bu, ibu dengar saya?" tanyanya dengan suara lirih. Tidak ada jawaban. Ia menggungkang perlahan tubuh perempuan itu. Kali ini terdengar erangan lemah. Mata perempuan itu sedikit terbuka, bibirnya bergetar pelan. Tolong saya." Budi panik. Ia tahu jika perempuan ini tidak segera ditolong nyawanya bisa melayang. Tapi di sekitar situ sepi, hanya ada deretan rumah kumuh jauh di kejauhan. Budi harus berlari ke kampung untuk mencari bantuan. Namun ia juga tidak tega meninggalkan perempuan itu tanpa melakukan apa-apa. Dengan cepat ia melepas sial lusuh yang melingkar di lehernya lalu menekannya perlahan di luka kepala perempuan itu. "Ibu, jangan takut. Saya akan cari pertolongan. Bertahanlah sedikit lagi," bisiknya. Perempuan itu mengangguk lemah, matanya memancarkan rasa sakit bercampur syukur. Budi berdiri lalu berlari sekencang-kencangnya menuju desa. Langkah kakinya menimbulkan bunyi plek-plek di tanah besek, tapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah satu, menemukan orang dewasa yang bisa membawa perempuan itu ke rumah sakit. Sambil berlari ia berteriak, "Ada orang kecelakaan, tolong, ada yang terluka parah." Suaranya menggema di antara bangunan tua. Beberapa warga menoleh penasaran tetapi tak ada yang segera keluar. Di dekat warung kecil seorang nenek tua berkerudung batik membasri menghentikan langkahnya. "Budi, kenapa teriak-teriak begitu?" tanyanya. Budi terenggar hingga Mbak ada seorang ibu jatuh kepalanya berdarah di dekat rumpun bambu. "Tolong Mbak." Beberapa orang dewasa yang mendengar hanya saling pandang dengan raut curiga. Jangan Budi kuman garang, biar dikasih uang," bisik seorang lelaki parubaya. Budi nyaris menangis karena dianggap berbohong. "Saya tidak bohong, kalau tidak cepat ditolong beliau bisa mati." Tiba-tiba suara berat terdengar dari belakang. "Ada apa ini?" Itu adalah Pak Hadi, sopir truk tua yang sering membantu warga desa. Tubuhnya kekar, pakaiannya berlumur oli. Budi segera mendekat. "Pak, tolong, ada ibu-ibu terluka, bawa ke rumah sakit." Mendengar kata kecelakaan, wajah Pak Hadi berubah serius. Tanpa banyak tanya ia langsung mengajak Budi naik ke truknya. Mesin tua meraung dan kendaraan melungkur menuju lokasi. Truk tua milik Pak Hadi meraung keras ketika melintasi jalan tanah penuh lubang. Getarannya membuat badan bergungkang, namun ia tidak memperlambat laju. Di sebelahnya Budi duduk gelisah. Jantungnya berdegup kencang seakan hendak meloncat keluar. Bayangan perempuan yang ia tinggalkan di bawah rumpun bambu terus terbayang dalam kepalanya. "Di sana Pak," seru Budi sambil menunjuk. Pak Hadi segera menginjak rem. Truk berhenti mendadak, ban depan sedikit masuk lumpur. Tanpa menunggu Budi melompat turun, berlari secepat mungkin ke arah sosok yang tergeletak. Tubuh perempuan itu nyaris tidak bergerak, hanya dada yang perlahan naik turun. Wajahnya semakin pucat, darah di pelipis kering namun tetap menakutkan. Pak Hadi ikut bergegas. Ia berjongkok menempelkan dua jari di leher perempuan itu. "Masih ada detak tapi sangat lemah. Kita tidak boleh terlambat," katanya dengan nada tegas. Hati-hati ia mengangkat kepala perempuan itu. Budi ikut menopang lengan agar tidak jatuh. Perempuan itu menggerang lirih, matanya sedikit terbuka. Bibirnya bergetar hampir tak terdengar. "Jangan tinggalkan saya." Budi merasa dadanya dihantam keras. Ia menggenggam tangan dingin itu erat-erat. "Tidak Bu, saya janji tidak akan meninggalkan ibu," ukapnya terbata. Dengan tenaga kuat Pak Hadi menggendong perempuan itu menuju bak truk. Budi ikut naik, duduk rapat di samping, tubuhnya berusaha menahan agar tidak terguncang. Mesin meraung lagi. Truk tua itu melaju di jalan berbatu menuju rumah sakit Cipto Mangunkusumo Reskem Jakarta. Di sepanjang jalan mata Budi terpaku pada luka di kepala. Darah masih merembes membuat ia panik. Ia menoleh ke depan berteriak, "Pak!" Darahnya belum berhenti. Pak Hadi menoleh cepat. "Cari kain bersih apa saja, tekan di lukanya, jangan dilepas." Dengan tangan gemetar Budi mengeluarkan sapu tangan lusuh dari saku kelana. Ia menempelkannya ke luka lalu menekan kuat.
Keringat menetes di wajah kecilnya tapi ia tidak berani melepaskan. Bertahanlah Bu, kita hampir sampai, bisiknya dengan suara parau. Perempuan itu tidak menjawab. Nafasnya semakin berat, darah naik turun dengan ritme lemah. Setiap detik terasa seperti 1 jam bagi Budi. Dalam hati ia berdoa berharap Tuhan menolong. Lampu neon rumah sakit akhirnya tampak dari kejauhan. Klakson truk dibunyikan panjang-panjang membela malam Jakarta. Truk berhenti mendadak di depan ruang IGD. Beberapa petugas medis berlari mendekat dengan tandu. Pak Hadi berteriak lantang, pasien cedera kepala kehilangan banyak darah. Dengan sigap tim medis mengangkat perempuan itu ke atas tandu. Budi bergerak hendak mengikuti tetapi seorang dokter muda menahan pundaknya. Adik, tunggu di luar, kamu sudah melakukan hal hebat. Sekarang biar kami yang melanjutkan. Budi terpaku. Tubuh menggilnya gemetar, matanya memandang pintu ruang gawat darurat. Ia gigit bibir lalu mengangguk pelan. Pintu besi menutup rapat dengan bunyi keras. Tinggallah Budi boka kurus dengan pakaian kotor berdiri sendirian di lorong panjang rumah sakit. Lampu putih menyilaukan bau obat menusuk hidung dan suara langkah kaki tenaga medis bergema. Untuk pertama kali ia merasa dunia begitu asing dan dingin. Lorong IGD rumah sakit Cipto Mangunkusumo dipenuhi cahaya lampu putih yang dingin. Bau obat dan cairan disinfektan menusuk hidung. Budi berdiri kaku di depan pintu besi ruang gawat darurat yang baru saja tertutup rapat. Jantungnya masih berdetak, cepat napasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipis. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Kakinya gemetar tapi ia menolak pergi. Di benaknya hanya ada satu pikiran, menunggu kabar dari perempuan itu. Pak Hadi menepuk pundaknya. Kamu sudah hebat sekali nak. Sekarang biar dokter yang bekerja. Duduklah sebentar. Budi mengangguk pelan. Ia menuruti duduk di bangku besi keras di lorong. Waktu berjalan sangat lambat. Suara roda tandu langkah perawat dan bunyi alat medis dari kejauhan membuat suasana makin mencekam. Beberapa jam berlalu. Pak Hadi akhirnya pamit kembali ke desa meninggalkan Budi sendirian. Sebelum pergi ia menaruh beberapa lembar uang rese ke tangan Budi. Beli makanannya jangan sampai pingsan. Budi menggenggam uang itu tapi menggeleng. Saya tidak lapar Pak. Pak Hadi hanya menghela napas, menepuk bahu anak itu sekali lagi lalu beranjak. Kini lorong itu terasa semakin sunyi. Hanya ada Budi menatap pintu ruang gawat darurat dengan mata penuh harap. Ia memeluk lutut, menggoyang-goyangkan kaki kecilnya untuk melawan kantuk. Tetapi matanya tidak keluar dari pintu. Setiap kali ada dokter atau perawat keluar masuk, Budi menegakkan tubuh berharap ada kabar. Namun mereka hanya lewat seolah tak melihat boka kecil yang menunggu penuh cemas. Jam dinding berdetak, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Budi tetap duduk. Kelopak matanya berat tapi hatinya menolak tidur. Ia merasa jika ia lengah sedikit saja sesuatu buruk bisa terjadi. Dalam kesunyian itu ia mulai berbicara sendiri. Coba kalau aku lebih kuat, coba kalau aku bisa membawa ibu itu lebih cepat. Kata-kata itu keluar pelan penuh rasa bersalah. Tiba-tiba suara berat terdengar. Jangan menyalahkan dirimu nak. Budi menoleh. Pak Satpam rumah sakit berdiri di dekatnya, wajahnya ramah. Kamu sudah luar biasa. Tidak semua orang punya keberanian menolong orang asing. Budi menunduk, suaranya lirih, tapi kalau beliau tidak selamat. Satpam itu menghela napas lalu tersenyum tipis. Kita serahkan pada dokter dan pada Tuhan. Yang jelas tanpa kamu mungkin beliau tidak sampai ke sini. Budi terdiam. Kata-kata itu memberi sedikit ketenangan. Ia kembali menatap pintu. Meski tubuhnya lelah, hatinya justru semakin teguh. Dia tidak akan meninggalkan perempuan itu sendirian. Beberapa jam berikutnya akhirnya pintu ruang gawat darurat terbuka. Seorang dokter berusia paruh baya keluar, wajahnya tampak letih namun tidak tegang. Budi berdiri tergesa, matanya membelalak. Dok, bagaimana keadaan beliau? Suaranya bergetar. Dokter itu terkejut melihat seorang anak kecil menunggu sendirian. Ia menunduk sebentar lalu berkata beliau sudah melewati masa kritis. Tapi masih perlu waktu untuk pulih. Budi terisak lega. Lututnya hampir lemas. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Dokter menepuk bahunya. Kamu boleh masuk sebentar tapi jangan ribut. Ingat pasien butuh istirahat. Dengan hati-hati Budi mengikuti perawat masuk ke ruang rawat. Ruang perawatan itu sunyi, hanya terdengar suara mesin monitor berdetak teratur. Bip-bip lampu kuning redup menerangi wajah pucat perempuan yang kini terbaring dengan perban putih di kepalanya. Budi melangkah perlahan, takut suaranya mengganggu. Ia duduk di kursi kayu di samping ranjang menatap penuh cemas. Untuk pertama kali ia bisa melihat jelas sosok itu. Meski wajahnya pucat, garis-garis ketegasan masih tampak. Rambut hitamnya terurai, akak-akakan bibirnya kering, namun tetap ada aura yang berbeda dari orang-orang kampung yang biasa Budi temui. Budi menggenggam lutut, matanya tak lepas dari perempuan itu. Ia bertanya dalam hati siapa dia, mengapa bisa ditemukan dalam keadaan seperti itu di pinggir sawah. Tiba-tiba jari perempuan itu bergerak. Budi terlonjak kaget, segera mendekat. Perlahan kelopak matanya terbuka. Pandangan sama-sama ia sempat menggejap beberapa kali untuk menyesuaikan cahaya.
Siu siapa suaranya parau nyaris tak terdengar. Budi menunduk suaranya pelan, saya Budi. Saya yang menemukan ibu di bawah bambu lalu membawa ke rumah sakit. Perempuan itu menatapnya beberapa detik kemudian mata yang semula tegang menjadi lembut. Bibirnya bergetar, terima kasih Budi, salah tingkah. Ia tidak terbiasa mendengar ucapan terima kasih dari orang dewasa. Tidak apa-apa Bu, saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Senyum tipis muncul di wajah perempuan itu meski cepat hilang digantikan rasa letih. Ia kembali memejamkan mata sebentar lalu berbisik, kalau bukan kamu mungkin saya tidak ada di sini lagi. Hati Budi bergetar. Ia ingin berkata sesuatu tapi suara tercekat di tenggorokan. Beberapa menit berlalu dalam diam. Budi masih duduk di samping, sesekali melihat ke arah pintu, takut-takut ada perawat masuk. Tapi tidak ada yang datang. Perempuan itu kembali membuka mata. Kamu sendirian di sini? Budi mengangguk. Iya, Pak Hadi sudah pulang ke desa. Saya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Tatapan perempuan itu berubah aneh, campuran antara terharu dan bingung. Kenapa kamu peduli pada orang asing seperti saya? Budi menunduk menggenggam jemarinya sendiri. Karena kalau saya di posisi ibu, saya juga ingin ada yang menolong. Saya tidak ingin ibu sendirian. Mata perempuan itu berkaka-kaka. Ia menggalihkan pandang ke langit-langit mencoba menahan air mata. Sesaat kemudian seorang perawat masuk memeriksa kondisi pasien. Ia tersenyum melihat Budi. Kamu boleh di sini sebentar tapi jangan bikin pasien banyak bicara. Budi mengangguk patuh. Setelah perawat keluar ia kembali duduk. Perempuan itu memandang Budi lagi. Namamu Budi kan? Dari mana asalmu? Dari kampung kecil dekat Tanah Abang Bu. Saya tinggal dengan nenek. Orang tuamu? Tanya perempuan itu hati-hati. Budi terdiam sebentar lalu menjawab lirih, sudah tidak ada. Tinggal saya dan Mbak Sri. Perempuan itu tertegun. Ada rasa iba di matanya tapi ia tidak ingin membuat anak itu makin sedih. Ia hanya mengangguk pelan. Kamu anak yang kuat. Budi tersenyum tipis. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya sedikit hangat mendengar kalimat itu. Malam semakin larut. Budi masih bertahan di kursi menolak pulang. Perempuan itu akhirnya berkata, kamu boleh pulang nak. Saya tidak apa-apa lagi. Budi menggeleng. Saya ingin tetap di sini. Sampai ibu benar-benar sembuh. Perempuan itu menatapnya lama sekali. Ada sesuatu yang bergetar di hatinya, perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan dalam waktu lama, rasa diperhatikan. Pagi berikutnya sinar matahari masuk menembus jendela rumah sakit. Budi masih duduk di kursi kayu, matanya sembab karena semalaman tak tidur. Ia terlonjak kecil ketika mendengar suara lirih dari ranjang. Perempuan itu yang hingga kini belum menyebutkan namanya berusaha bangun sedikit, wajahnya tampak lelah. Kamu masih di sini? Tanyanya pelan. Budi mengangguk. Iya Bu. Saya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Perempuan itu terdiam lama lalu menarik napas. Kamu sungguh anak yang berbeda, tidak banyak orang yang mau peduli seperti kamu. Budi hanya tersenyum malu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Setelah beberapa saat perempuan itu akhirnya memperkenalkan diri. Nama saya Ratna Suryani. Suaranya lemah namun matanya berkilat penuh arti. Budi mengulang pelan, Bu Ratna. Nama itu terasa asing bagi telinganya tetapi terdengar seperti nama orang penting. Ratna menatap ke langit-langit lalu menutup mata sebentar. Saya bukan orang desa. Hidup saya dulu sangat berbeda. Mungkin kamu sulit percaya tapi saya pernah menjadi salah satu pengusaha sukses di Jakarta. Budi menelan ludah menatapnya dengan mata bulat penuh penasaran. Ratna melanjutkan dengan suara bergetar, saya pernah memimpin sebuah perusahaan investasi. Semua orang menghormati saya. Tapi dunia bisnis itu keras nak. 3 tahun lalu orang yang paling saya percaya mengkhianati saya. Mereka memalsukan dokumen, memanipulasi transaksi dan menjebak saya seolah menjadi pelaku utama skandal keuangan. Mata Budi membelalak. Jadi mereka menjatuhkan ibu? Ratna mengangguk, senyum pahit di bibirnya. Saya kehilangan segalanya, uang, kedudukan, bahkan keluarga menjauh. Media menggambarkan saya sebagai penjahat. Saya bertahan hanya karena satu hal, saya punya bukti bahwa saya tidak bersalah. Tapi sejak saat itu saya terus diburu. Kecelakaan yang menimpaku kemarin mungkin bukan sekadar kecelakaan. Budi merinding. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Ia mengingat kembali sosok Ratna saat ditemukan tergeletak sendirian di pinggir sawah. Maksud ibu ada orang yang ingin mencelakai ibu? Ratna menatapnya lekat-lekat kemudian mengangguk pelan. Ya. Mereka ingin saya diam, mereka ingin saya menghilang. Budi menggenggam tangannya, suaranya mantap meski tubuhnya gemetar. Kalau begitu saya tidak akan biarkan mereka melukai ibu lagi. Air mata tipis menggenang di mata Ratna. Ia tak menyangka seorang bocah miskin yang baru ia kenal sehari bisa berkata begitu tulus. Nak, kamu tidak mengerti, ini berbahaya. Tapi saya tahu satu hal, jawab Budi cepat. Ibu sendirian dan kalau saya pergi siapa yang akan menemani? Ratna menutup mata menahan rasa haru yang menyesak dada. Ia sadar mungkin takdir mempertemukan dirinya dengan Budi bukan tanpa alasan. Ketukan pintu memeka keheningan.
Seorang pria bergas hitam masuk, wajahnya dingin. Budi spontan berdiri, tubuhnya menegang. Pria itu melangkah mendekat, suaranya rendah dan mengganjal, Bu Ratna, ternyata Anda masih hidup. Suasana di ruang rawat mendadak mencekam. Ratna Suryani menegang di ranjang sementara Budi berdiri di sampingnya dengan wajah pucat. Pria bergas hitam itu melangkah masuk, sepatu kulitnya berderap di lantai, setiap langkah terdengar berat. Bapak, siapa? Suara Budi bergetar tetapi ia berusaha tegar. Pria itu menoleh sekilas, menatap tajam. Senyum dingin muncul di wajahnya. Anak kecil, tidak perlu tahu. Urus saja dirimu. Ratna menarik napas dalam mencoba menenangkan diri. Apa yang kau mau dariku? Tanyanya dengan suara pelan namun tegas. Pria itu mendekat hingga berdiri di sisi ranjang. Ia menunduk, suaranya seperti bisikan penuh hankaman. Kau sudah seharusnya tidak ada lagi di dunia ini, Ratna. Banyak orang berharap begitu. Budi spontan melangkah maju, berdiri di antara pria itu dan Ratna. Jangan ganggu ibu, beliau masih sakit. Pria itu terkejut sejenak lalu terkekeh rendah. Keberanianmu bagus, nak, tapi keberanian tidak menyelamatkan nyawa. Ratna berusaha duduk meski tubuhnya lemah. Kalau kau pikir aku akan menyerah, kau salah besar. Aku masih punya bukti. Cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Mata pria itu menyipit, kemudian ia mendekatkan wajahnya lebih dekat lagi. Kalau begitu pastikan kau tetap hidup sampai saat itu kalau bisa. Budi menelan ludah, tubuhnya gemetar. Tapi ia tidak mundur. Saya akan jaga, Bu Ratna. Saya tidak takut. Pria itu tertawa kecil lalu menepuk pundak Budi keras hingga hampir terjatuh. Anak bodoh, kau bahkan tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Tepat saat itu suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu terbuka, seorang perawat masuk dengan nampan obat. Pria berjas hitam buru-buru mundur menyembunyikan ekspresi dinginnya. Ia berbalik menuju pintu. Sebelum pergi ia menoleh sekilas. Ingat Ratna, kau tidak akan aman dimanapun. Dan anak ini hanya akan jadi beban. Budi menggepalkan tangan, hatinya berdegup kencang. Ia ingin berteriak tapi Ratna menepuk pelan tangannya memberi isyarat diam. Pria itu akhirnya melangkah keluar meninggalkan aura dingin yang masih terasa. Perawat mendekat, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Bu Ratna, waktunya minum obat. Ia lalu menoleh ke Budi. Adik, kamu harus membiarkan pasien istirahat, jangan membuatnya tegang. Budi mengangguk patuh meski dadanya masih bergemuruh. Setelah perawat keluar, ia segera berbisik, Bu, siapa dia? Kenapa dia menggenggam begitu? Ratna menutup mata sebentar lalu berkata lirih, dia salah satu dari mereka yang ingin aku menghilang. Orang suruhan musuh lama. Budi menelan keras. Kalau begitu kita harus pergi dari sini. Kalau mereka tahu ibu di rumah sakit pasti akan datang lagi. Ratna menatap boka itu lama. Meski takut, mata Budi memancarkan tekad. Senyum tipis muncul di wajah Ratna. Kamu benar, nak. Mungkin kita harus segera meninggalkan tempat ini. Malam turun dengan cepat di Jakarta. Lampu-lampu kota berkilauan di luar jendela rumah sakit, namun di ruang rawat Ratna Suryani suasana dipenuhi kegelisahan. Budi duduk gelisah di kursi sementara Ratna menatap ke arah pintu, takut jika pria beras hitam tadi kembali. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama, Ratna berbisik. Setiap menit yang lewat membuatku makin berisiko. Budi mengangguk cepat. Kalau begitu kita harus pergi malam ini. Kalau siang mereka pasti mudah menemukan. Ratna menatap boka itu lama lalu menghela napas. Kamu sungguh berani, nak. Tapi apa kamu siap ikut terlibat? Bisa saja mereka menyakiti kamu. Budi menatapnya mantap. Kalau aku biarkan ibu sendiri itu lebih berbahaya. Aku janji tidak akan meninggalkan ibu. Ratna terdiam. Hati kecilnya yang keras selama bertahun-tahun retak sedikit demi sedikit oleh ketulusan seorang anak miskin yang baru dikenalnya. Rencana kecil pun dibuat. Mereka menunggu sampai pergantian shift perawat tengah malam saat lorong biasanya lebih sepi. Ratna mengganti pakaian pasien dengan baju sederhana yang Budi beli di warung dekat rumah sakit, kaos polos dan celana longgar. Rambutnya dikuncir rendah agar tidak terlalu mencolok. Sekitar pukul 12 malam suara langkah perawat mulai berkurang. Budi berdiri di dekat pintu mengintip. Lorong tampak tenang. Ia berbisik, sekarang Bu. Dengan hati-hati Ratna bangkit dari ranjang. Tubuhnya masih lemah tapi tekad mendorong langkahnya. Budi membantu memapahnya keluar. Mereka berjalan pelan melewati lorong, berusaha menahan napas setiap kali terdengar suara dari jauh. Ketika hampir sampai di tangga darurat, suara roda troli obat terdengar mendekat. Budi panik menarik Ratna ke balik pintu samping. Seorang perawat lewat tidak menyadari keberadaan mereka. Setelah aman mereka melanjutkan perjalanan. Tangga darurat dingin dan berdebu. Mereka menuruni anak tangga satu persatu. Langkah Ratna berat tapi Budi terus menggenggam tangannya. Sedikit lagi, Bu, bisiknya. Akhirnya mereka sampai di lantai dasar. Pintu keluar darurat mengarah ke halaman belakang rumah sakit jauh dari pintu utama. Halaman itu gelap, hanya ada cahaya lampu jalan samar-samar. Namun begitu mereka melangkah keluar, Ratna terhenti. Dari kejauhan terlihat bayangan dua pria berdiri di dekat pagar, tampak seperti sedang berjaga.
Budi menelan ludah. Mereka Ratna mengganggu Pelan. Ya, mereka sudah menebar orang di sekitar sini. Budi berpikir cepat. Ia menunjuk ke arah lain. Di sebelah sana ada garasi ambulans. Kalau kita bisa sembunyi di salah satu mungkin bisa keluar tanpa terlihat. Ratna ragu tapi tidak ada pilihan lain. Mereka bergerak cepat ke arah garasi menyelinap di balik deretan mobil putih dengan lambang merah. Suara langkah kaki dari luar mendekat. Budi segera menarik Ratna masuk ke dalam sebuah ambulans yang tidak terkunci. Mereka menahan napas di kursi belakang menunggu. Dari celah jendela tampak dua pria tadi berjalan melintas menoleh ke kiri dan kanan. Ratna menggenggam tangan Budi erat-erat. Kalau mereka menemukan kita suaranya tersekat. Budi menggeleng. Mereka tidak akan. Kita akan lolos, Bu. Detik-detik itu terasa panjang. Sampai akhirnya kedua pria itu berlalu menjauh. Budi menghela napas lega. Ia menoleh pada Ratna. Besok pagi kita harus keluar dari Jakarta. Desa saya cukup jauh, mereka tidak akan curiga. Ratna menatap boka itu lama sekali. Senyum samar muncul di wajah letihnya. Mungkin itu satu-satunya harapan kita. Dalam kisah Budi seorang anak miskin yang berani menolong dan Ratna Suryani seorang pengusaha yang jatuh dalam bahaya, kita belajar sesuatu yang sangat penting. Kebaikan hati dan keberanian dapat mengubah takdir. Budi tidak memiliki apa-apa selain niat tulus, tetapi keberanian kecilnya untuk bertindak membuat perbedaan besar. Tindakannya bukan hanya menyelamatkan nyawa seseorang tetapi juga membuka jalan baru dalam hidupnya sendiri. Di dunia nyata kita sering merasa terlalu kecil untuk membuat perubahan. Namun setiap tindakan sederhana menolong orang jatuh, memberi kata semangat, atau sekadar mendengarkan dengan tulus dapat membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Pelajaran jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Suatu hari kebaikan itu bisa kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang apa yang kita berikan. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, mari bersama-sama menyebarkan pesan positif ini. Klik like agar lebih banyak orang yang merasakan pesan kebaikan. Tulis komentar tentang apa yang kamu pelajari dari kisah ini atau pengalamanmu sendiri. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Setiap dukungan dari kamu bukan hanya membuat channel ini terus hidup, tetapi juga membantu kita membangun komunitas yang lebih peduli, berani, dan penuh kasih. Mari jadikan dunia ini lebih baik dimulai dari langkah kecil kita bersama.